Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sekian lama, beberapa hari, beberapa minggu ya, kami istirahat sejenak dari membuat video-video dalam hal tentang edukasi tentang hukum. Nah, malam ini kami kembali lagi ingin menyajikan kepada panjenengan semuanya, terutama khususnya untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Pati. Setelah adanya beberapa kali kami mengikuti rapat dengan Pansus DPRD Kabupaten Pati mengenai hak angket, ini ada fakta menarik yang ingin kami sampaikan dan juga sekaligus kami bahas bersama dengan panjenengan semuanya, karena ada beberapa poin, Jadi sampai saat ini memang ada dua hal yang menjadi topik utama dalam pembahasan. Yang pertama dulu itu tentang dinamika yang ada di RSUD Suwondo, ya begitu. Kemudian yang kedua tentang masalah pajak PBB P2. Nah, kami ingin membahas terlebih dahulu tentang poin yang kedua, ya, yaitu tentang masalah pajak PBB P2. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa VT atau edukasi tentang hukum ini itu mohon maaf jangan dikaitkan dengan politik atau kepentingan, tapi ini adalah murni daripada apa yang terjadi, yang kami kawal, yang ada hubungannya dengan kami mengikuti rapat Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati. Bahwa sebetulnya kalau kita melihat daripada aturan perundangan yang ada untuk wilayah tingkatan Kabupaten Pati ini, itu dasar dari pungutan pajak PBB P2 itu ada 4 macam, Yang pertama yaitu adalah Perda nomor 1 tahun 2024. Ini yang ditandatangani bersama antara PJ Bupati Bapak Henggar dan juga DPRD Kabupaten Pati waktu itu. Kemudian yang kedua adalah Perbub nomor 12 tahun 2024. Ini yang ditandatangani oleh PJ Bapak Henggar. Kemudian yang berikutnya adalah ada Perbub nomor 8 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Bapak Bupati Sudewo itu pada bulan April, ya, tahun 2025, tepatnya tanggal 10 April tahun 2025. Kemudian yang keempat adalah Perbub nomor 17 tahun 2025. Ini juga yang ditandatangani oleh Bapak Bupati Sudewo, yang ditandatangani pada bulan Mei tahun 2025, tepatnya tanggal 5 Mei tahun 2025. Yang keempat-empatnya daripada peraturan tersebut tadi yang saya sebutkan itu isinya sama, menjelaskan tentang kenaikan pajak PBB P2 itu sebesar antara 20% dan maksimal 100%, begitu, ya. Nah, kemudian di tengah-tengah perjalanan daripada proses penarikan pajak tersebut, kemudian ada himbauan dari Bapak Bupati Sudewo, dan juga ada surat edaran yang meskipun surat edaran itu sudah kami jelaskan di video-video sebelumnya, surat edaran itu adalah tidak ada yang bertanggung jawab, yang menyebutkan bahwa pajak itu naiknya 250%, ya. Ini yang kemudian menjadi awal mula, ya, konfliknya di situ. Nah, akan tetapi dalam kenyataan, ternyata banyak temuan bahwa kenaikan pajak itu lebih dari 250%.
bahkan ada yang lebih dari 1000%. Nah, disinilah kemudian terjadinya suatu masalah. Artinya apa? Antara dasar yang digunakan, kemudian instruksi yang dilakukan di tengah-tengah perjalanan, ya, lalu temuan yang ada di SPPT atau kertas pajak, ini berbeda semua. Kalau dasarnya itu antara 20 berbunyi antara 20 sampai 100%. Himbauannya 250%. Kemudian temuan di lapangan ini lebih dari 1000%. Ini banyak. Meskipun ada juga yang di bawah 250%, tapi jumlahnya sangat sedikit, nggih. Itu. Nah, kemudian sebenarnya itu kuncinya ada di bulan Maret ya, karena kan Pak Bupati dilantik bulan Februari, nggih, bulan Februari. Lalu kemudian bulan April itu ada Perbub tentang pungutan pajak. Jadi di bulan Maret itu saya selama ini bertanda tanya apakah di bulan Maret itu ada tim daripada yang ditunjuk Pak Bupati yang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, ya, peraturan Menteri Keuangan daripada nomor 85 tahun 2024 pasal 1 ayat 7 dan 8 yang menyebutkan bahwa pihak yang berhak untuk menentukan nilai NJOP, penyesuaian NJOP atau penyesuaian daripada nilai jual objek pajak, nilai jual tanah panjenengan, itu sebetulnya adalah seorang ASN yang diberikan tugas khusus oleh kepala daerah, dalam hal ini adalah bupati. Nah, apakah itu dilakukan? Ternyata dalam sidang hak angket pansus itu di sana mohon maaf terbongkar dan terungkap, nggih, nuwun sewu, bahwasannya ternyata Pak Bupati tidak pernah membentuk tim, begitu ya, membentuk tim. Bahkan akhir-akhir ini kan beliaunya mengatakan bahwa kenaikan itu berdasarkan masukan dan pertimbangan dari para kepala desa dan camat serta tokoh masyarakat. Nah, ternyata pernyataan Pak Bupati dalam hal ini soal siapa yang memberikan masukan tentang penyesuaian nilai NJOP itu adalah para kepala desa. Dalam hal ini ternyata pada suatu kesempatan Ketua Pasopati itu menyatakan menolak. Artinya bagaimana? Bahwa pihak kepala desa itu merasa tidak pernah dilibatkan dari awal tentang usulan kenaikan pajak 250% tersebut. Itu tidak pernah ya dilibatkan. Bahkan terungkap dan terbongkar dalam rapat pansus, ternyata itu beberapa pejabat itu diundang di kediaman pribadinya Pak Bupati waktu itu untuk membicarakan daripada kenaikan pajak, dan beliaunya sendiri yang menawarkan kenaikannya itu 1000% atau lebih, begitu. Jadi dalam hal ini kami dan teman-teman yang hadir pada saat rapat itu menyimpulkan bahwa kenaikan pajak PBBP 2 yang ternyata ada temuan di lapangan di Kitir Pajak itu lebih dari 1000%, itu sebetulnya adalah ide pribadi dari Bapak Bupati Sudewo sendiri, bukan karena masukan dari kepala desa, camat atau tokoh masyarakat dalam hal ini. Bahkan beberapa camat yang diundang oleh pihak DPRD itu menjelaskan di dalam forum itu ternyata terjadi tawar-menawar tentang kenaikan pajak, kira-kira berapa persen, begitu loh. Dan terakhir kemudian muncullah angka 200% itu. Itu sebelumnya adalah tawar-menawar, begitu. Pak Bupati menawarkan naiknya 1000%. Kemudian direspon oleh para tamu undangan yang ada, baik lurah maupun camat ya, dan begitu. Nah, artinya di sini itu ya ada sebuah, mohon maaf ya bahasanya, sebuah perencanaan yang luar biasa. Itu maksud saya ya. Artinya bahwa usulan kenaikan
pajak PBB P2 itu mohon maaf, berdasarkan dari pantauan kami ya itu melalui sidang hak angket pansus ini, itu adalah murni dari ide Bapak Bupati sendiri, nggih. Sekali lagi, kenaikan pajak itu ternyata setelah diklarifikasi di rapat pansus, itu kesimpulannya adalah murni dari idenya Bapak Bupati sendiri yang dalam proses menentukan nilai kenaikan NJOP itu juga menabrak daripada peraturan Menteri Keuangan nomor 85 tahun 2024 pasal 1 ayat 7 dan 8. Nggih. Terus kemudian dalam perjalanan ini waktu itu kan direspon sama Pak Menteri Dalam Negeri nggih, Pak Tito Karnavian ya, bahwa Pak Tito akan memeriksa daripada dasar kenaikan pajak PBB P2 yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Nah, apa yang terjadi? Saya waktu itu menyimak dari wawancara salah satu TV nasional dengan Pak Bupati. Apa yang terjadi? Bahwa Pak Bupati mengatakan bahwa pihak Irjen itu sudah disodorkan dasar daripada aturan untuk kenaikan pajak PBB P2, yaitu adalah Perbup nomor 17 tahun 2025. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan kitir pajak ya. Kenapa? Karena di kitir pajak itu yang tertulis di situ jelas berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2024. Akan tetapi aturan yang disodorkan kepada Irjen itu adalah Perbup nomor 17 tahun 2025. Jadi di sini ini sudah sangat berbeda, terlihat sekali baru dari wawancaranya. Artinya apa? Bahwa sekelas Irjen Kementerian Dalam Negeri saja itu disodorkan aturan yang aturannya itu tidak sesuai dengan dasar hukum yang menjadi dasar daripada kenaikan pajak PBB P2 itu sendiri. Kalau di dalam kitir pajak itu jelas tertulis berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2024. Sementara yang diajukan kepada Irjen itu adalah Perbup nomor 17 tahun 2025. Nggih, begitu. Ini perlu untuk dipahami bersama nggih, agar kita tahu apa yang terjadi di lapangan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tentang daripada Kepala BPKAD ya. Di dalam kitir pajak itu tertulis di situ disahkan oleh Kepala BPKAD yaitu Bapak Soekardi kalau nggak salah itu. Nah, akan tetapi selang beberapa bulan atau beberapa minggu kemudian beliaunya dimutasi dan sekarang kan diganti dengan Kepala BPKAD yang baru, sehingga kemarin waktu rapat pansus itu Kepala BPKAD yang lama dan yang baru juga dipanggil begitu. Nah, menariknya ini kedua-duanya juga saling lempar-lemparan begitu loh, saling lempar. Oh, itu bukan kesalahan saya, yang satu juga saya tidak tahu kalau seperti ini. Sehingga mohon maaf dalam hal ini sudah mohon maaf dengan segala kerendahan hati. Dalam hal ini sudah terlihat sekali begitu, mohon maaf. Itu maksud kami. Jadi mohon maaf, kami ini hanya merangkum dan kemudian menjelaskan ulang kepada seluruh masyarakat wilayah Kabupaten Pati tentang apa yang dibahas di dalam rapat pansus DPRD Kabupaten Pati dan apa isi yang ada di dalamnya yang dibahas begitu. Jadi jangan dipelintir, jangan disalahkan saya menyudutkan, tidak. Ini murni berdasarkan apa yang terjadi. Ini yang pertama tentang masalah pajak PBB P2. Kemudian juga dalam hal ini banyak dikomentari loh Pak, tapi kan pembangunan itu luar biasa Pak, pembangunan infrastruktur yang berupa perbaikan jalan baik pengaspalan ataupun pengecoran. Nah,
ini yang ingin saya jelaskan kepada panjenengan semua, bahwa di dalam hukum tata negara itu dibahas sedemikian rupa bagaimana proses pembangunan suatu daerah. Jadi sekarang itu seluruh masyarakat di wilayah seluruh Nusantara itu bisa ngecek apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten, provinsi maupun pusat. Yang ingin dibangun itu apa? Itu harus masuk ke dalam yang namanya e-katalog terlebih dahulu. Apa itu e-katalog? E-katalog itu adalah program pembangunan pemerintah secara berjangka dan berkala. Jadi misalnya mau membangun di sana, di A, di tempat A, di tempat B, di tempat mana, itu harus masuk ke dalam e-katalog terlebih dahulu. Jadi masyarakat bisa melihat perencanaan nanti yang mau dibangun itu di mana, bangunannya berupa apa, menghabiskan dana berapa, kemudian sistem pembangunannya apakah itu melalui lelang, lewat CV atau PT, atau melalui penunjukan. Nah, lalu kan timbul pertanyaan, Pak Bupati kan dilantik bulan Februari, sementara pembangunan hampir di seluruh wilayah Pati. Ya mohon maaf, itu positif dan sangat bagus, saya mengapresiasi. Akan tetapi apakah proses pembangunan itu yang dilakukan juga telah menetapi daripada aturan perundangan yang berlaku? Saya nanti khawatirnya pembangunan yang terjadi itu juga sama dengan kenaikan proses PBB P2 yang tidak melalui prosedur peraturan pembangunan, ya, peraturan perundangan yang berlaku. Artinya bagaimana? Bahwa itu diputuskan sendiri dan tidak ada prosedur yang kemudian diikuti, dilalui, begitu maksud saya. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar, maksud saya begitu. Kenapa? Karena kan baru beberapa bulan beliaunya menjabat. Ada beberapa pertanyaan besar yang kemudian itu menjadi sebuah polemik, ya. Satu, sumber dananya dari mana? Wong sementara sementara pajak saja, pungutan pajak belum selesai dilakukan. Katakanlah apakah dari pemerintah yang dahulu itu meninggalkan kas pemerintahan, duit punjulan konggone pemerintah yang kemarin untuk digunakan dijalankan roda pemerintahan yang sekarang. Kalau ternyata tidak punya kas peninggalan, dananya dari mana, kan begitu? Itu kan harus dipertanyakan juga, dananya dari mana pembangunan tersebut. Kalau misalnya itu melalui lelang, nanti apakah akan dibayarkan oleh pemerintah setelah kemudian pemerintah punya uang. Pertanyaan berikutnya kan juga muncul, kira-kira nantinya itu bisa lunas apa tidak? Jangan-jangan mohon maaf seperti yang terjadi di wilayah yang lain, kan ada itu kepala gubernurnya itu mengatakan bahwa di Gubernur Jawa Barat, ya, seingat saya itu mengatakan bahwa di wilayah Jawa Barat itu punya utang peninggalan dari pemerintah yang terdahulu itu sekian ratus miliar. Nah, khawatirnya juga kan akan terjadi seperti itu nantinya. Itu loh maksud saya, ya. Jadi pungutan pajaknya itu juga mohon maaf dari kembali lagi saya jelaskan dari rapat hak angket itu di situ terbongkar, ya, menyalahi aturan. Kemudian yang dipertanyakan juga pembangunannya, ya. Itu ini yang menjadi catatan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dalam masalah RSUD Suwondo, ya. Bayangkan itu saya di sana ikut rapat dari awal, ya, merasakan tangisan pecah dari ex karyawan Suwondo itu. Wah, luar biasa, pecah tangisan, benar-benar pecah itu, ya. Kenapa bisa begitu? Karena ada yang bekerja selama 20 tahun, ada yang 15 tahun, ya. Kemudian benar memang itu dilakukan tes ulang, begitu, ya, tes ulang. Lalu akhirnya ada 220 karyawan yang di PHK. Tapi di sisi lain kemudian tidak lama Pak Bupati mengeluarkan Perbup yang isinya rencana perekrutan daripada karyawan RSUD Suwondo yang baru. Ini kan bertolak belakang dengan apa yang dikatakan bahwa pengurangan karyawan RSUD Suwondo itu dalam rangka untuk efisiensi dana, efisiensi anggaran. Tapi setelah terjadi
pemutusan kerja sebanyak 220 karyawan itu ternyata ada Perbup yang isinya itu rencana perekrutan daripada karyawan baru. Kan ironis sekali ini. Begitu loh, sangat menyayat hati. Begitu ya. Kemudian yang kedua, ini ada satu masalah besar ya. Menurut saya ada masalah yang sangat besar sekali di dalam manajemen RSUD Suwondo. Kenapa? Karena ternyata terungkap di dalam di dalam rapat pansus, kembali lagi ya, terungkap bahwa ada jabatan dirut ya dirut yang paling tertinggi begitu di RSUD Suwondo itu tidak melalui prosedur mekanisme seperti halnya penerimaan karyawan. Kalau yang di tingkat karyawan level bawah itu harus melalui satu administrasi pemberkasan, kemudian ada tes tulis, ada tes wawancara yang dilakukan oleh pihak ketiga. Akan tetapi untuk yang dirut ini sama sekali tidak ada pemberkasannya, tidak ada kualifikasinya, tidak ada ya, kemudian tesnya juga tidak ada. Yang terjadi justru tanggal berapa itu ya, 13 atau berapa itu ya, itu siang harinya diterbitkanlah Perbup ya, Perbup khusus untuk masalah direktur daripada RSUD Suwondo, lalu malam harinya diadakanlah pelantikan. Lah, ini bagaimana? Dan yang menjadi masalah besar, dirutnya itu bukan dari kalangan ASN atau PNS. Padahal RSUD Suwondo ini kan RSUD daerah, begitu loh, punya negara. Dan yang lebih ngeri lagi, BKN Pati itu sudah bersurat berulang kali, bahkan sampai 3 kali, baik kepada DPR, kepada Bupati, ataupun kepada manajemen RSUD Suwondo, yang menjelaskan bahwa proses pengangkatan dirut RSUD Suwondo itu menyalahi undang-undang, akan tetapi tidak pernah direspon. Nah, ini yang terjadi di dalam rapat hak angket pansus DPRD Kabupaten Pati yang kami ikuti dan panjenengan semua ikuti karena juga banyak disiarkan secara live ya. Mohon maaf ya. Jadi ya, saya serahkan kembali kepada masyarakat tentang penilaian masyarakat kepada pemerintah saat ini ya, kepada Pak Bupati kita saat ini. Saya tidak mau terlalu dalam masuk kepada perpecahan politik, konflik politik, tapi saya hanya mencoba berusaha untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam rapat hak angket pansus DPRD Kabupaten Pati selama beberapa kali itu. Oke. Nah, ini demikian dari kami, penjelasan dari kami, semoga saja bermanfaat. Manakala ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.